Halo Honey Bear, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemverse mau ngelanjutin film Mr. Vampire yang terakhir. Film yang dirilis tahun 1988 dan masih disutradarai oleh Ricky Lau ini nyeritain dua orang pendeta saling bermusuhan. Tapi mereka harus mengakhiri permusuhannya ketika ada vampir keluar dari peti mati dan mengancam untuk melampiaskan malapetaka ke pedesaan. Jadi, damai karena vampir, benar-benar vampir pembawa berkah. Tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Film diawali dengan seorang biksu bernama Yat Yao yang mengajak murid barunya Cing Cing ke rumah mereka. Selagi Cing Cing bersih-bersih, Biksu Yat izin untuk mengambil air di sungai. Di sana, Biksu Yat bertemu dengan murid pendeta mata empat bernama Ciale. Mereka kenal dekat karena saling tetanggaan. Mereka pun pulang bersama karena Biksu Yat berniat mengenalin Cing Cing ke Ciale. Ciale pun datang dengan bersemangat untuk bertemu murid barunya itu. Karena dikira laki-laki, Ciale membantunya. Lalu Cing Cing memberontak, kejadianlah seperti ini. Yang membuat Cing Cing marah. Karena takut diamuk, Biksu Yat pura-pura ngajar Ciale. Tapi aksi mereka ketahuan, yang membuat Cing Cing tambah marah. Biksu Yat lalu nyuruh Ciale untuk mengepel lantai. Sementara itu, teman guru Gao di Mr. Vampire 1, pendeta mata 4, sedang mencari sesuatu dengan membawa vampir-vampirnya itu. Tapi di kejauhan ada seorang wanita yang hendak merebut vampir pendeta mata 4. Sadar vampirnya diambil, pendeta mata 4 merebut vampirnya kembali. Lalu wanita ini pakai cara untuk merayu pendeta mata 4. Alih-alih tergoda, pendeta mata 4 cerdik dan langsung membunuh wanita siluman itu. Sesampainya di rumah, pendeta mata 4 kesal melihat muridnya enak-enakan tidur. Mendengar suara bising, Ciale kebangun. Dia ngeliat gurunya yang lagi ngerencanain sesuatu kepadanya. Gak sengaja nih, gurunya malah nyebut mantra ke diri sendiri. Malah jadi senjata makan tuan. Ciale sebagai murid baik hati pun menolong dan membantu ngeberesin vampir-vampirnya. Sementara itu, pendeta mata 4 melakukan ritual ke guru besarnya. Lalu ia nyamperin muridnya yang sedang membuat sarapan di dapur. Saat Ciale mengatakan akan kedatangan Biksu Yat, gurunya terlihat gak peduli. Gak lama Biksu Yat dan Cing Cing datang. Pendeta mata 4 pun nyuruh Ciale untuk bilang ke mereka bahwa dia sedang sakit. Mendengar dia gak enak badan, Biksu Yat berniat ngejenguknya, tapi ia diusir. Merasa gak enak, Biksu Yat pun berpamitan. Tapi Ciale ngecegahnya karena udah ngesiapin sarapan. Pendeta mata 4 pun keluar dan bertemu Biksu Yat. Cing Cing juga dikenalin kepadanya. Dan pertemuan reuni inilah yang terjadi. Biksu Yat lalu pulang karena udah ditendang kejantanannya. Saat mengambil air, Ciale bertemu lagi dengan Biksu Yat dan Cing Cing yang hendak memetik tanaman obat. Ciale kelihatannya naksir sama Cing Cing yang bersikap pahlawan di hadapannya. Dirinya juga memberikan sesuatu untuk dapat maaf dari Cing Cing dari kejadian sebelumnya. Di malam harinya, Biksu Yat ritual malam seperti biasa. Merasa terganggu, pendeta mata 4 membuat sesuatu. Sementara Ciale disuruh melakukan penghormatan kepada dewa. Setelah selesai, Ciale colong-colong waktu untuk bisa mengobrol dengan Cing Cing. Tapi Ciale ketahuan sama gurunya. Dan gurunya mutusin buat tidur lebih awal karena terganggu dengan suara ritual tendangannya itu. Biksu Yat juga tidur lebih awal karena harus mulai ritual pas matahari terbit. Saat sudah pagi, Biksu Yat mulai ritualnya lagi yang membuat tidur pendeta mata 4 keganggu. Ia kesal dan hendak membeli rumah Biksu Yat. Karena ditolak, pendeta mata 4 pakai cara licik yang meminta boneka Biksu Yat dengan tanda tangannya. Sampai di rumah, pendeta mata 4 berniat untuk santet Biksu Yat dengan sampel tangannya tadi. Caranya berhasil dengan mengkadali Biksu Yat. Tapi nggak lama, Cing Cing ngeliat keadaan gurunya dan berhasil mematahkan santet tetangganya itu.
Tahu siapa yang melakukannya, Biksu Yat dan Cing-Cing langsung nyamperin pendeta mata 4 dan balik ngerjain dirinya. Setelah mengakui perbuatannya, pendeta mata 4 disuruh minum 1 galon minyak biar pulih. Tapi ada efek sampingnya, ia kena serangan mules dong. Lalu keesokan harinya, ada rombongan pengantar mayat yang dipimpin pendeta Tao bernama Kren. Kedatangan mereka disambut oleh pendeta mata 4 dan Biksu Yat. Asisten yang rempong ini bernama Wu Yuan. Tao Kren meminta beras ketan, lalu Ciale pergi mengambilkannya. Mendengar permintaannya itu, pendeta mata 4 sudah tahu di dalam peti itu ada vampir dan meminta untuk dibakar saja. Tapi itu nggak bisa, karena vampirnya datang dari perbatasan dan harus meminta keputusan terlebih dahulu ke kerajaan. Biksu Yat lalu menyarankan tendanya dilepas biar lebih banyak menyerap sinar matahari. Ciale pun datang membawakan beras ketannya. Kemudian rombongan tersebut melanjutkan perjalanan. Di malam harinya hujan turun. Pendeta mata 4 pun berharap Tao Kren bisa mengatasinya. Di rombongan sendiri karena hujan lebat, mereka mendirikan tenda untuk meneduh. Situasi jadi panik karena tinta petinya mulai memudar. Tapi Wu Yuan gak ngizinin untuk menaruh petinya ke dalam tenda. Karena terus memudar, Tao Kren memaksakan untuk petinya dibawa masuk. Tapi gak lama penutup petinya lepas dan hujan pun berhenti. Karena kejadian semua tadi itu membuat panggilan dan membangkitkan vampir yang berada di dalam peti. Tao Kren dan sisa pasukannya berusaha melumpuhkan vampirnya kembali. Karena cakaran yang didapatnya, Tao Kren berusaha mengobati. Aksi mereka gagal dan malah vampirnya yang berhasil ngelumpuhin semua pasukan beserta Tao Kren. Wu Yuan dan pangeran muda yang kena cakar lari meminta bantuan ke Biksu Yat. Biksu Yat yang dibantu Cing-Cing pun menolong pangeran muda. Karena di sini Wu Yuan gak bilang kalau dia juga kena cakar. Pendeta mata 4 juga ke sana. Lalu Wu Yuan nyeritain bahwa Tao Kren dan semua rombongannya habis dimangsa vampir itu di hutan. Ciale dan gurunya pun pergi ke sana. Biksu Yat juga ikut bersama mereka. Tapi Ciale disuruh menjaga jika ada vampir. Di hutan sendiri, pendeta mata 4 bertemu dengan saudaranya. Tao Kren lalu meminta untuk membunuhnya karena dia akan segera menjadi vampir. Karena menolak, ia bunuh diri dan meminta maaf atas kegagalannya. Pendeta mata 4 dan Biksu Yat pun memberi penghormatan dan membakar jasad tubuhnya. Di rumah, Cing-Cing yang dibantu Ciale mengobati pangeran muda. Merasa menang banyak kalau ia juga sakit. Ciale pun pura-pura untuk mendapat perhatian. Tapi ujung-ujungnya ia kena zong, dapat sentuhan mulut dari Wu Yuan. Lalu Wu Yuan bertanya apa yang terjadi jika seseorang terluka oleh vampir. Ciale pun menjawab sambil nakut-nakutin. Mereka yang terluka lama-kelamaan akan menjadi vampir juga. Dan gak lama, pasukan yang udah jadi vampir ada di halaman mereka. Gara-gara auman Wu Yuan, vampir-vampirnya jalan ke arah rumah. Mereka pun terpaksa menghajarnya dan bersembunyi. Merasa sudah aman, ternyata vampirnya berhasil masuk yang membuat Ciale dan Cing-Cing harus bertahan dari serangan mereka. Ciale pun coba mengintip, yang ternyata asisten rempong itu sudah berubah jadi vampir juga. Tapi ia juga ketahuan. Lalu Ciale pun punya ide untuk berpenampilan seperti vampir agar bisa mengelabui mereka. Sayangnya mereka gagal dan harus ngadepin vampir lagi. Dan akhirnya guru mereka datang, nyelamatin mereka berdua. Wu Yuan yang punya rasa ke Ciale juga meninggal. Setelah selesai, Cing-Cing dan Ciale melakukan pengobatan karena bertarung dengan vampir tadi. Selagi Biksu Yat membakar para vampir, gak lama Cing-Cing kedatangan vampir yang di dalam peti sebelumnya. Guru-gurunya pun datang karena mendengar teriakan dan mencoba mengalahkan vampir tersebut. Sayang, vampir itu terlalu kuat, tapi mereka berhasil membuat vampirnya kewalahan. Karena gak mungkin pakai tangan kosong, mereka ngambil senjata dulu. Sedangkan murid-muridnya disuruh ke kamar mayat supaya lebih aman. Ciale yang dibantu Cing-Cing pun nyiapin gula-gula untuk menjebak vampirnya. Sebelum mencari vampir, Biksu Yat memeriksa keadaan murid-muridnya. Setelah Biksu Yat pergi, ternyata vampir tersebut ada di bawah lantai dan mencoba masuk dari bawah. Sadar ada sesuatu di bawahnya, mereka coba menghindar dan Ciale meriksa keadaan. Vampirnya muncul, mereka pun coba lari dari vampir tersebut. Akhirnya guru mereka datang, karena telah ngasih tahu, gurunya juga malah kena jebakannya. Setelah lepas,
Mereka semua susah payah melawan vampir itu. Gurunya pun mulai serius dengan menunjukkan pemberian kekuatannya. Baru sebentar, pendeta mata 4 malah kena beling dong. Kekuatannya pun jadi menghilang. Mereka semua lalu bekerja sama lagi buat ngalahin vampir tersebut. Setelah dicekok banyak racun dan ular oleh Cing-Cing, vampir itu akhirnya berhasil dikalahin dengan muka yang gak jelas. Dan filmnya pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, jangan sekali-kali nyium sesama jenis, nanti bisa jadi vampir. Ingat pesan tadi, makasih udah nonton videonya. Dadah!